wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perbandingan sistem ekonomi. Baik, yang pertama di sini ada peta konsepnya. Bisa dilihat di PPT itu ada 3, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Selanjutnya, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu rangka kerja yang mengatur bagaimana sumber daya terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Sistem ekonomi menentukan bagaimana masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya adalah sistem kapitalisme. Nah, disitu kan ada 3 sistem ekonomi. Kan itu yang pertama ada kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu kapitalisme. Sistem kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kebebasan pasar. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, laissez-faire, yaitu bentuk paling ekstrim dari kapitalisme, di mana pemerintah tidak memiliki peran dalam ekonomi. Yang kedua, kapitalisme teratur, yaitu bentuk kapitalisme yang memiliki intervensi pemerintah untuk mengatur pasar dan melindungi konsumen. Yang terakhir ada kapitalisme negara, yaitu bentuk kapitalisme di mana pemerintah memiliki peran aktif dalam ekonomi seperti mengendalikan industri strategi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan pada sistem ekonomi kapitalisme. Kelebihannya di sini ada 4 juga. Yang pertama itu efisiensi. Yang dimaksud efisiensi adalah persaingan mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua ada inovasi, yaitu dorongan untuk mendapatkan keuntungan, mendorong perusahaan untuk menciptakan produk dan teknologi baru. Yang ketiga ada kebebasan, yaitu orang bebas memilih pekerjaan, berinvestasi, dan mulai bisnis. Yang keempat ada pilihan, yaitu konsumen memiliki banyak pilihan produk dan jasa. Di sini juga ada kekurangannya, yaitu ada ketimpangan, eksploitasi, ketidakstabilan, dan kerusakan lingkungan. Ketimpangan, yaitu kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Eksploitasi, yaitu pekerja mungkin eksploitasi dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Ketiga, ketidakstabilan, yaitu ekonomi kapitalis rentan terhadap siklus bom dan resesi. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Keuntungan dapat diutamakan daripada lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi yang terencana. Sosialisme demokratis ialah bentuk sosialisme yang menggabungkan elemen pasar dengan investasi pemerintah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem di mana sarana produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa dimiliki dan dikendalikan oleh kolektif, biasanya oleh negara atau kolektif pekerja. Ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang menekankan kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar. Kelebihan sosialisme dan kekurangan. Kelebihannya ialah keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas. Keadilan adalah menekankan pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Kesejahteraan adalah pemerintah yang menyediakan layanan publik yang penting bagi masyarakat. Stabilitas ialah membantu menstabilkan ekonomi dengan mengatur produksi dan distribusi. Kekurangannya ialah kurang inovasi dan inefisiensi dan kurang kebebasan. Kurang inovasi seperti kurangnya persaingan dapat menghambat kemajuan. Inefisiensi ialah perencanaan ekonomi yang ketat dan menyebabkan kekurangan dan inefisiensi. Kurang kebebasan ialah membatasi kebebasan ekonomi individu dalam memiliki pekerjaan dan berinvestasi.
Saya akan menjelaskan ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah ekonomi yang menggabungkan elemen kapitalisme dan sosialisme dengan pemerintah memiliki peran dalam mengatur pasar dan menyediakan layanan publik. Kelebihan ekonomi campuran ada 3. Yang pertama, keseimbangan. Mencoba menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Yang kedua, fleksibilitas. Dapat menyesuaikan dengan perubahan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, kebebasan dengan jaring pengaman. Memberikan kebebasan ekonomi namun juga melindungi individu melalui layanan publik dan jaring pengaman sosial. Selanjutnya adalah kekurangan ekonomi campuran. Kekurangan ekonomi campuran itu ada 3. Yang pertama, kompleksitas, yaitu sistem yang rumit dan sulit dikelola secara efektif. Yang kedua, ketidakpastian. Peran pemerintah yang besar dapat menciptakan ketidakpastian bagi bisnis. Yang ketiga, tidak optimal. Mungkin tidak mencapai tujuan kapitalisme maupun sosialisme sepenuhnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.